Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 4B Ali Imran yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tematik Mupel IPA tentang bunyi. Sebelumnya, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar pada subtema 1 ya. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, mengamati terjadinya bunyi. Yang kedua adalah perambatan bunyi. Nah, mengamati terjadinya bunyi. Selain alat musik, benda di sekitar kita juga banyak yang menghasilkan bunyi. Misalnya peluit. Peluit akan berbunyi bila ditiup. Karena ditiup terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi yang bisa kita dengar. Alat indera yang berfungsi sebagai alat untuk mendengar bunyi adalah apa? Ya, telinga. Jadi apa itu bunyi? Bunyi adalah benda yang bergetar. Paham ya? Oke. Sekarang apa yang dimaksud bergetar? Terdengarnya bunyi oleh benda yang bergetar, contohnya gitar. Sebelum dipetik, gitar tidak berbunyi. Ketika dipetik, senar itu akan bergetar. Nah, getaran sinar gitar menyebabkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Getaran tersebut menyebabkan energi bunyi di udara. Energi bunyi merambat di udara hingga ke telinga kita. Adanya energi bunyi menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran tersebut diterima oleh saraf yang diteruskan ke otak. Pada saat itulah terdengar bunyi. Namun ketika senar berhenti bergetar, bunyi tidak terdengar. Hal itu membuktikan bahwa bunyi terjadi karena adanya getaran. Paham ya? Oke, bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar. Hampir setiap saat kita mendengar bunyi. Coba sebutkan bunyi apa yang pernah kamu dengar. Banyak ya. Semua siswa di kelas 4B Al-Imran mesti banyak sekali ya bunyi yang pernah kalian dengar. Nah, syarat bunyi dapat terdengar ada 3 macam. Ya, anak-anak. Apa saja? Yang pertama, adanya sumber bunyi yang bergetar. Yang kedua ada medium, yaitu udara. Yang ketiga adalah ada pendengar yang baik. Nah, oke, coba kita ke sumber energi bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Sumber bunyi dapat bergetar akibat pukulan, petikan, tiupan maupun gesekan. Ya, kalau pukulan seperti gong, gamelan, ya toh, petikan kayak gitar, tiupan bisa seluring maupun gesekan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mendengar beraneka ragaman suara, mulai dari suara musik, kicauan burung, klakson, kendaraan bermotor, suara pesawat terbang, kereta api, dan suara orang yang sedang berbicara. Nah, untuk perambatan bunyi, yang pertama, perambatan bunyi melalui udara. Bunyi dapat melalui udara seperti bunyi guntur yang sering kita dengar pada saat hujan. Ketika terjadi guntur, tekanan udara berubah yaitu naik turun. Contoh lain, pada saat lonceng dipukul, kita mendengar bunyinya. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui udara. Yang kedua, yaitu perambatan bunyi melalui benda padat. Nah, bisa dilihat ya, itu bermain telepon-teleponan menggunakan kaleng dan perambatan melalui benang. Itu juga bisa menghasilkan sebuah bunyi. Selain itu, perambatan bunyi juga bisa melalui dengan cara ditempelkan telinga ke dinding dan mintalah temanmu untuk memukulnya. Nah, disitulah akan terdengar suaranya yang mana menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat.
Yang ketiga, perambatan bunyi melalui benda cair. Nah, bisa dilihat ya, perambatan bunyi dapat melalui air. Ketika kita membenturkan dua buah batu di dalam air, bunyi bisa terdengar dari luar air. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui air. Bunyi benturan tersebut lebih lemah dibandingkan bunyi benturan batu di luar air. Hal ini menunjukkan bahwa rambatan bunyi melalui air kurang baik dibandingkan melalui udara. Kalian bisa mencobanya ya di rumah. Nah, itu anak-anakku, materi hari ini terkait dengan bunyi. Tadi sudah belajar pengertian bunyi, kemudian sumber bunyi, ya toh? Kemudian ada perambatan bunyi. Tugasnya adalah yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan bunyi? Yang kedua, sebutkan 2 sumber bunyi melalui getaran. Silakan ditulis di buku tulis, kemudian nanti difoto dan dikirimkan ke Pak Guru. Terima kasih. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat belajar dan mengerjakan tugasnya. Pak Guru akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.